Kita lewat di Hang Jebat nih. Hang Jebat berapa, Jan? 9 atau 10 ya? Terus. Oh ya, ini tempatnya nih. Dan aku terusin ya. Nah, alhamdulillah akhirnya sampai juga, guys. Excellencies, ya. Om Boy udah sampai di Cecemue Cafe and Space di Hang Jebat, ya. Kebayoran Baru, tempat janjian untuk ketemu, rendezvous, ngopi-ngopi sama Om Ignatius Yonan, teman lama kita, ya. Ayo kita ke atas yuk. Wih, encok ini. Wih, please use the hand sanitizer provided. Pakailah, disiplin lalu lintas. Mantap kita, perlu 2 kali. Hah? Kok diketok? Kayak Wadah. Mas Yonan, apa kabar? Ya? Di atas. Iya, di atas ya. Ini ada apa nih? Hai, hadirin excellencies. Guys, akhirnya sampai juga kita di lantai paling atas. Ini benar yang paling atas nih, Bang? Iya, betul. Dan kan masih ada lagi di atas? Nggak ada ya, cuman atap sama langit ini. Ini namanya rooftop. Ya kan? Jadi, guys, kenapa kita kok pilih Pak Ignatius Yonan? Ya kan? Mungkin nggak perlu Om jelaskan lah siapa beliau. Yang jelas beliau pernah menjadi Menteri ESDM, ya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Yang terakhir, jabatan terakhir. Sebelum sekarang ini beliau menjadi Menteri, dan tapi sebelumnya juga menjadi Menteri Perhubungan. Betul Pak Yonan ya? Betul. Perhubungan. Tapi yang juga jangan dilupakan, dan rasanya banyak orang yang tidak akan melupakan bagaimana kinerja beliau adalah ketika dulu memimpin PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI sebagai direktur utama, ya. Nah, yang banyak orang nggak tahu juga adalah Pak Yonan ini awal-awalnya dulu itu setelah dari Citibank yang dipost di Amerika, ditempatkan di Amerika, kemudian direkrut oleh zaman pemerintahan Gus Dur ya, betul. Waktu ya, dimasukkan ke BUMN di Bahana, ya. Dan yang juga rasanya tidak penting-penting amat, tapi perlu diketahui oleh khalayak excellency semuanya adalah beliau kebetulan teman kuliah saya. Teman kuliah dulu satu angkatan, ya, kodenya 0482, artinya angkatan 82 di Fakultas Ekonomi Universitas Erlangga. Ya, ini beliau udah terkenal lah, Mas Yonan ini dulu di Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi cum laude. Kalau Om Boy ini jurusannya manajemen tapi cum nggak sampai cum laude. Itu bedanya. Nah, kenapa kita pilih Mas Yonan? Kita bincang-bincang tentu saja karena banyak hal yang kita bicarakan. Tapi yang terakhir adalah kalau Anda perhatikan di medsos, Anda lihat Instagram beliau, ya, kemudian juga sempat jadi viral di mana-mana, adalah ada 2 kegiatan yang beliau lakukan. Yang pertama adalah ya ini nanam-nanam ini, tanaman yang di latar belakang kita ini salah satu sudut aja yang beliau tunjukkan ini. Ada di beberapa tempat lain atau di tempat lain ya ada ya. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah beliau, Mas Yonan ini rajin untuk secara rutin berbagi, sharing, untuk membagikan rezekinya kepada kaum yang membutuhkan, khususnya di masa pandemi COVID ini. Di masa pandemi COVID ini beliau membagi-bagikan banyak bantuan sembako, ya kan, dan kebutuhan pokok lainnya untuk masyarakat yang kurang mampu, yang sangat membutuhkan. Nah, ini kita bincang-bincang seputar itulah, nggak ada politiknya, ya kan, santai-santai ngomong politiknya. Biar politik diurusin yang lain ya Pak Yonan ya. Nah, ini Mas Yonan mungkin bisa diceritakan apa sebenarnya yang melatar belakangi
Anda kemudian sibuk melakukan kegiatan nanam-nanam hidroponik ya ini ya. Iya. Dan ini sudah dipanen juga dibagikan ke banyak kalangan, termasuk Om Boy kebagian juga. Thank you Mas Yonan. Itu kemudian kenapa Sama-sama. Anda juga harus berbagi. Silakan Mas. Iya kan, kalau waktu kan sekarang banyak, jadi udah pensiun Iya. dari kegiatan yang rutin. Nah terus jadi mau ngisi waktunya apa? Nah, kebetulan setelah pensiun kemudian 4 bulan ke depannya itu mulai pandemi. Nah kalau mulai pandemi pergi nggak bisa, mau ngurusin apa ya, ngurusin mau bisnis sendiri juga nggak banyak ya akhirnya ya cobalah kita menanam hidroponik. Karena di Jakarta ini kan nggak mungkin saya punya lahan ribuan meter atau hektaran gitu kan, gimana caranya. Jadi akhirnya ya menanamnya di atap di rooftop ya, di halaman rumah dan sebagainya. Nah, terus setelah itu dengan adanya pandemi ini kan mungkin banyak yang kehilangan pekerjaan atau penghasilannya itu banyak berkurang ya. Karena terutama di Jakarta ini, karena yang terlibat mencari makan dengan kegiatan-kegiatan jasa dalam bentuk apapun ini mulai menyusut. Nah, kalau mulai menyusut, apa yang dilakukan? Ya udah, tiap hari cobalah bagi-bagi makanan ya, bagi-bagi sembako ya ke jalan-jalan raya dan sebagainya itu supaya bisa ada ya istilahnya itu ya kesetiakawanan sosial lah ya, kita bantu ya semampu saya sih ya, karena udah kalau pensiunan ini gimana coba mau sebanyak apa gitu ya, tapi ini sudah mungkin berjalan ini bulan ke-9 sudah. Iya. Ya, di bulan ke-9 berjalan dan saya udah bilang ke keluarga saya ya kita coba lah ya semaksimal mungkin. Orang mungkin bantunya itu awal-awal bulan Maret, bulan April masih banyak yang bantu, tapi lama-lama menyusut. Nah, saya bilang kita coba konsisten lah ya, coba membantu. Oh, jadi konsisten dari sejak awal pandemik sampai sekarang ini ya? Jadi 9 bulan. Ya kita coba teruslah bantu ya sebisanya setiap hari. Nah, itu aja sih kegiatan kalau hidroponik itu ngisi waktu. Nah, saya juga mencoba membuktikan bahwa ya kalau ngurusi tanaman ini kan barang nggak bergerak ya. Wong dulu ngurusin kereta api barang bergerak aja bisa ya kan. Masa ngurusin barang nggak bergerak ini nggak berhasil kan nggak mungkin gitu. Nah, coba ya belajar dari internet, belajar dari orang yang masang pipa-pipa ini segala macam. Ya, trial and error, tapi ya alhamdulillah nggak pernah sih kalau gagal panen gitu, nggak pernah. Kan Mas Wahyu sendiri kan juga kadang saya kirim gitu, gantian lah ngirim ini ya kan nggak saya jual ya, bagi-bagi ke kawan. Ini yang luar biasa, nggak ada jual, ini bagi-bagi betul. Itu aja. Jadi ini udah berapa titik Anda sudah tanam untuk hidroponik ini? Kalau yang rooftop karena lahannya karena tempatnya terbatas, ini kurang lebih 100 titik. Tapi kalau di halaman rumah itu ada 1.600 titik. 1.600 titik ya. 1.600 titik itu Pak, kalau ya gantian ya kita panennya itu 2 minggu sekali gitu ya. Itu ya kalau 1.600 titik itu tiap panen 800 titik itu kalau dibagi ke rumah tangga gitu ya minimal ya 15-20 rumah tangga lah gitu kira-kira. Wow. Ya, cukup lah untuk seminggu. Kalau isinya satu rumah tangga itu 5 orang gitu, seminggu 2 minggu pasti cukup. Cukup. Oh, yang Om Yonan kirim ke rumah itu sampai sekarang masih ada. Saya tadi sebelum berangkat sarapan itu dulu. Masih ada? Masih, masukin kulkas segar. Itu beda rasanya. Kan rasanya beda kan? Beda. Itu petaninya adalah pensiunan menteri. Ya, pensiunan menteri. Ini termasuk sumber energi juga ini. Jangan salah. Tanaman juga energi kita ya kan. Supaya lumayan nambah-nambah imun ya. Nah ini tanamannya apa aja jenisnya? Jadi kalau yang sekarang ini saya tanam selada. Selada. Nanti gantian. Setelah itu setelah selada nanti bayam. Ini tips-tips untuk orang-orang yang mau nanam hidroponik ini.
bapak-bapak maupun ibu-ibu ya, bapak-bapak juga jangan kalah. Ini Pak Yonan bukan Bu Yonan loh, Pak Yonan bisa Ya. kok nanam kok. Jadi selada ya kalau Ah, kalau di sini nanamnya kangkung mungkin susah karena kangkungnya kalau saya tanam itu tingginya bisa 1 meter atau Oke. 1,5 meter. Jadi Mm-mm. nggak tempatnya nggak bisa lah. Ya kadang-kadang setelah ini bayam atau setelah itu sawi. Ya Oh, ganti-ganti gitu ya? ganti-ganti. Kenapa ganti-ganti? Emang Ya ganti-ganti karena ya supaya kita yang makan nggak bosan. supaya nggak bosen gitu aja? Iya. Nggak ada urusan sama urusan media tanam, ini ada ya? Nggak ada, karena nggak ada tanahnya. Nah, saya pesen begini, kalau untuk hidroponik ya, Mm-mm. pH air itu diusahakan sekitar 5,5 Hmm. pH air. Jadi beli alat untuk mengukur pH-nya air, ya, keasaman air. Oh, Ya. tuh. Nah, kalau kita pakai air tanah atau air pump, itu biasanya pH-nya sekitar 7. Mm-mm. Kalau kita dibiarkan pakai 7, tumbuhnya pasti pelan dan mungkin kecil sekali. Ya, orang makanya bilang saya nanam ini sampai dipanen tuh 40 hari gitu ya, 50 hari. Kepanjangan. Kalau saya ini selada ini mulai dari bibitnya ditanam di rockwool, ditaruh di rockwool sampai jadi paling 3 minggu. Ya, atau 25 hari paling lama. Jadi nggak usah lama-lama ternyata ya? Iya. Nah, orang tanya, airnya itu dari 7 Pak, kalau diturunkan jadi 5,5, pH-nya. pH-nya caranya gimana? Ini yang paling ringkas dan tidak membahayakan, ya aman untuk kesehatan itu Tips-tips ini, tips penting. beli air aki. Oh, iya air aki. Jadi air aki itu beli kan murah. Air aki 1 liter itu ya, atau 1,5 liter namanya elektroasid itu beli aja. Nggak mahal lah, mungkin 5.000 apa 10.000 itu satu botol itu. Itu dicampur di bak air untuk sirkulasinya itu. Nah, coba dicampur ya, pakai sendok gitu ya, 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok, ditunggu 1-2 menit setelah sirkulasinya jalan, dicek. Langsung turun pH-nya. Biasanya tuh langsung turun. Ya, langsung turun. Jadi itu aja. Kalau pH-nya 5,5, tumbuhnya bisa bagus. Ya, karena dia tidak menggunakan media hara tanah. Kan hanya menggunakan air sama pupuk. Nah, kalau pupuknya saya kira bisa baca di internet lah. Kan pupuk A sama pupuk B dicampur air dan sebagainya. Nah, pupuk juga begitu, ya. Pupuk itu beli alat untuk mengukur kepekatan air. Jadi kepekatannya itu minggu pertama itu pupuknya dicampur itu maksimum 300 ppm. Ya, ada ukurannya. Nanti minggu kedua campur lagi sampai 600 ppm. Begitu minggu ketiga menjelang panen itu dinaikkan jadi 1.200 ppm. Sehingga kalau sekali kita campur pupuk banyak, mati dia. Ya, kayak orang disuruh makan nasi 1 bakul gitu. Overdosis. Iya. Gitu, ya. Kelempokan langsung. Ya, gitu. Iya. Kelompok ini bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia apa kelompok? Kelompokan tuh. Ya, Ya. begah lah. Ya. Bega. Jadi Ya. itu yang penting. Dua itu aja. Nah, matahari harus kena, ya, sinar matahari. Karena ini medianya cuma air dan sinar matahari. Nggak bisa indoor ya ini ya? Indoor nggak bisa Pak. Kalau sinar mataharinya nggak bisa. Nggak bisa ya? Kecuali kita kalau indoor di banyak negara 4 musim, kalau musim dingin dia indoor tapi sinarnya ganti sinar lampu Pak. Oh, diganti ada tetap sinar lampu yang hangat kan? Iya. Itu bisa. Iya. Kita kan matahari banyak berlimpah Betul. nih, kita pakai lampu-lampu, udah bisa outdoor aja. Iya kan? Ya. Nah, ini awalnya ketemu idenya itu loh. Wangsit-nya dari mana? Mas Yonan? Loh, ini loh. Hah? Ya kan Kok ujuk-ujuk kok bisa ketemu hidroponik? Kan banyak sebenarnya kegemaran yang lain, hobi yang lain. hobi yang lain itu menurut saya satu itu mungkin mahal. Iya. Ya. Biayanya tinggi. Yang kedua, menurut saya hobi itu ya harus ada manfaatnya untuk orang lain. Ini akuntan sih biasanya Ya. hitung cost benefitnya. Ya, jadi orang bilang, loh Pak, kenapa nggak mau ini Pak bikin bak-bak di rumah untuk apa piara lele gitu kan juga bisa dan sebagainya. Vlog apa itu ya? Iya. Vlog Nah, gitu ya. saya bilang bisa saja sih kalau mau piara ikan dan sebagainya itu di halaman juga bisa.
gitu ya. Tapi saya milihnya itu tanaman aja. Kan kalau piara lele itu kan tinggal pH air sama ngasih makan selesai, gampang. Nah, kalau nanam hidroponik ini mesti ada tekniknya gitu. Nah, saya coba gitu. Ada seninya. Ada seninya. Ini betul-betul belajar dari internet ini. Internet. Ya. Download aja di Download searching aja. gitu ya. Sama tanya-tanya kawan lah gini, gimana sih ini? Nah, iya, ini akuntan kok mau main tanaman hidroponik gitu Loh, kan. tapi saya kan berusaha membuktikan bahwa ya Heeh. saya kan nggak pernah di pertanian, nggak pernah sekolah pertanian segala. Toh bisa. Iya. Iya iya. Jadi Dan nanti malah yang sekolah pertanian kerjanya di bank gitu kan. atau jadi wartawan. Ya itu. Ini apa namanya? Artinya kalau dihitung misalnya ini kita ngomong bisnis ya, secara ekonomis masuk hitungan Ini kayak gini. Gini Pak. Kalau investasinya itu murah. Kalau bikin pipa-pipa begini ini ya kalau cuma 100 titik itu ya mungkin 1 juta 2 juta paling. Murah. Murah banget. Iya. Ya. Nah, Mungkin beli paralon aja ya iya. modalnya. Terus kalau ini apa pupuknya kalau modal kerjanya kayak pupuk atau bibit segala macam robot murah sekali Pak. Kalau dijual masuk nggak? Pasti masuk. Ya, pasti masuk. Ya. Pasti kan orang tanya gitu. Saya punya 1.600 di taman, terus ini 1.700. Kalau ditanam semua, beli robot, beli pupuk segala itu biayanya berapa? Ya kira-kira mungkin sekitar sekali tanam ya, itu mungkin sekitar 1 juta lebih. Ya, 1 juta lebih. Tapi kalau sayurnya itu 1.700 titik berhasil kalau dijual, saya kira kalau 5-6 juta sih bisa. Oh gitu. Iya, pasti. Waduh. Ini jadi berapa nih keuntungannya? Nah, tapi kan Profitabilitas. ya cuma kan tenaga kerjanya nggak Nggak dihitung. Nah, ini Ya. menteri, mantan menteri dihitung berapa ini ya? Ya. Iya Tuh. iya. Tapi itu kan Ini juga Anda lakukan sendiri nih? iya. Nggak pakai apa? Apa? Ya staff atau apa orang rekrutmen? Gak ono lah, Pak. Gak ono dhewe ya niki. Iya, saya sama satu Hah? yang biasanya Rewang rewang lah, dibantu nyapu rewang itu. di rumah itu. Oh, ya. Lu enggak, kalau memang secara ekonomis itu mantep hitungannya, kalkulasi bisnisnya itu masuk, tertarik nggak mau bikin ini Besar. sebagai besar ini sebagai UBB, usaha bakal besar gitu. Oh. Bukan UKM lo ya. Memang kalau mau besar itu perlu lahan. Jadi Heeh. kalau lahan di Jakarta mungkin kalau dinilai lahannya ya nggak masuk investasinya. Oh, oke. Iya kan? Karena Mahal harga toh, tanah mahal. mahal. Nah kalau mau ya di daerah-daerah lain, misalnya di Sukabumi, terus di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor, ya. Itu ya. Jadi itu mungkin bisa Pak. Jadi mungkin bisa. Kalau ini untuk bisnis. Tapi saya sih ya belum kepikiran lah untuk bisnis. Ya, belum pikir untuk bikin ini sebagai satu industri. Belum. Sebab di Indonesia kayaknya lagi sedang in-innya ini, lagi trending bikin begini. Iya. Kalau saya menyarankan sih sebaiknya kalau punya lahan kecil-kecil atau bisa di halaman rumah itu banyak keluarga yang nanam ini. Ada yang bilang, loh kalau semua nanam ini nanti petaninya nggak laku. Nggak mungkin. Oh, ya. Nggak mungkin Pak. Karena nggak semua juga punya lahan dan sebagainya. Ya. Dan itu mestinya bisa. Nah kalau orang yang tinggal di apartemen mau nanam di mana? Nah, itu. Iya kan? Iya. Jemur aja susah. Betul. Jemur pakaian. Nah ini yang menurut saya perlu lah. Jangan sampai kita itu masa ini kita negara katanya waktu saya kecil dibilang negara agraris. Ya, tanahnya luas, subur, lah malah impor sayur lagi kan. Di mana ini? Iya, Iya memang kan? ada beberapa buah-buahan tertentu yang impor. Sayur juga ternyata. Buah-buahan dan sayuran impor. Iya kan? Iya, betul. Nah, Di ini- pasar modern tuh mahal-mahal, Pak. Iya. Jadi ini yang menurut saya sih ya bukan soal swasembada sih. Tapi kalau bisa nanam sendiri segala macam ini kan senang. Jadi itu pandangan saya. Iya. Lalu ada nggak karena sudah ada posting di medsos, Instagram, terus kemudian jadi viral di
grup-grup WhatsApp nih di mana-mana, masuk tempatnya grupnya Om Wai sama Om Yonan ini. Jadi ada yang kemudian pesen nggak ya, misalnya pasar modern, Pak Yonan bisa nggak saya pesan begini? Ada yang sempat Nggak minta ada, gitu? nggak ada. Belum ada. Nggak ada. Karena saya udah bilang dari awal ini untuk hobi aja dan Oh. untuk bagi-bagi, Pak. Oh iya. Enggak, artinya setelah melihat kok, lu jangankan orang-orang di pasar modern, ya kayak istri saya atau ibu-ibu yang lain yang terima itu, lihat kok seger-seger ya, gede-gede loh, seger-seger. Iya, rasanya apa? Bedanya apa Pak Yonan? Dia kalau dari hidroponik dengan umumnya sayuran ditanam dengan media tanam biasa. Sebenarnya sih nggak beda Pak ya, hanya ini kalau hidroponik ini karena tidak menggunakan hara tanah, jadi kita satu lebih cepat ya biasanya ya, tumbuhnya lebih cepat. Yang kedua juga menurut saya lebih bisa untuk orang yang nanam di lahan yang sangat kecil, itu aja kan. Apakah juga bisa lebih sehat ya? Kalau lebih Karena sehat, unsur haranya berbeda, bukan lebih sehat saya nggak tahu. media tanamnya kan bukan tanah, karena air. Lebih sehat saya nggak tahu. Belum tahu ya, nggak tahu. belum pernah Tapi ini. saya yakin bahwa dibanding dengan di tanah sih kurang lebih kalau sehat sih sama aja. Ini kan non chemical ya, praktis ya. Masih bisa ya. dibilang gitu nggak? Ya praktis, hampir chemicalnya sangat terbatas. Sangat terbatas ya kan. Oke. Kok menarik, ngopi dulu nih. Silahkan. Ini buat saya nih. Iya Pak. Waduh. Just espresso, no depresso. Cecemue kafe. Mantap. Nah, lalu ini kan Anda bilang tadi untuk hobi, untuk kesenggangan ya, si waktu. Seberapa banyak waktu yang tersita untuk ngurusin hidroponik ini? Seminggu itu paling ya waktu nyemeh sekali. Itu lama, tiga minggu sekali gitu. Terus masukkan ini gitu. Ya waktunya itu saya kira tiap minggu itu paling 3 jam 4 jam itu sudah panjang Pak. Total seminggu. Tiap pagi cuma diliatin Pak. Wong kita juga nggak nyiram ya kan. Wong ini airnya sirkulasi sendiri. Iya kan umumnya tanaman kan begitu Pak. Perlu perhatian khusus. Apalagi kayak cabai itu kan nggak ngerawat bayi istilahnya begitu. Ini nggak sampai kayak gitu ya? Nggak ada Pak. Udah tua saya Pak, ngerawat bayi udah males Pak. Ya, ngerawat putu nanti. Ya, nanti cucu. Nanti mungkin. cucu dong. Iya kan? Oh iya Pak Yonan. Jadi ini istilahnya karena memang ini satu kegemaran yang juga membawa berkah. Ya paling tidak Om rasakan nih. Om Wai setelah menerima kiriman Om Yonan tuh sekeluarga senang banget rasanya. Terus kita makan seger rasanya. Seger kan? Ya, seger. Kerenyahannya itu beda Crunchy, gitu. Crunchy, lebih crunchy renyah, ya kan? Nah, ini siap ya kalau misalnya nanti banyak ibu-ibu, terutama ibu-ibu ya, yang mau mengundang Pak Yonan suatu saat untuk sharing soal hidroponik, boleh ya? Jadi atau sudah pernah? Sudah, maksudnya itu ada dinas pertanian atau dinas apa yang di DKI itu sudah pernah ngundang saya webinar Pak. Oke. Iya, yang hadir sih mungkin ratusan mungkin atau ribuan. Iya, kalau webinar kan banyak bisa. Itu ada sampai ada deputi gubernurnya juga ikut segala. Saya jelasin. Bukan keynote person, kalau jalan menteri dulu kan keynote terus, keynote speaker ya kan. Nah, kalau ini betul-betul jadi narasumber ya. Betul. Oke. Terus apa yang menarik dari webinar itu gitu? Ya. Antusiasmenya ya luar biasa ya. Ya yang menariknya itu yang antusiasmenya. Ya. Wow. Orang juga heran loh. Ini bapak ini mulai ngurusin kereta sampai ngurusin kereta sampai tanaman hidroponik. Ya. Umumnya pertanyaannya seputar apa Pak Yonan? Seputar ya itu tadi soal kenapa kok ada yang nggak berhasil, kenapa kok lama? Karena itu yang tadi saya jelaskan. Iya. Juga ditanya ini bisa dikomersialkan apa enggak? Menurut saya sih kalau
kalau di Jakarta nanam di halaman rumah ya jangan dikomersialkan, nggak mungkin toh. Oh. Karena kan ini terus dihitung lahannya ini kalau dijual berapa ya nggak mungkin masuk, Pak. Tapi ya kalau di Jakarta itu gini lah, kalau Anda nanam mau dijual, ngitungnya gini aja. Pasti kalau untuk bayar PBB cukup hasilnya itu. Kan gitu aja kan. Wah, simple. Simpel kan? Simpel sekali. Iya kan? Cukup tuh bayar PBB. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, excellency guys semuanya, kalau udah pusing sama PBB, salah satu resep dari Pak Yonan, tanamlah hidroponik. Iya, terus dijual. Terus dijual. Loh, banyak kok Ha-ha. di marketplace yang di apa Ya, banyak. di maksudnya, e-trade ya, segala ya. itu bisa kok. E-commerce banyak, Ada iya, iya. dagang ini banyak kok, Pak. Iya, betul. Ya. Nah, tapi ada kalau faktor kegagalan ada Pak ya? Biasanya Tipis. karena apa itu? Tipis. Setahu saya sih nggak pernah ya. Iya. Sejak awal sih nggak pernah saya. Saya nggak berhasil. Ini kalau kita lihat di belakang ini kira-kira umurnya ya ini selada ya. Mungkin kira-kira ya seminggu, Pak. Iya. Nanti coba kalau Bapak datang 2 minggu lagi, saya kira sudah hampir siap panen. 2 minggu lagi sudah siap panen ini. Ya 2 minggu sampai 20 hari lagi lah. Bibitnya dapat dari mana, Ya, Om Yonan? beli. Hah? Kan beli banyak, Pak, di toko-toko hidroponik itu cari di internet tergantung lokasinya banyak, Pak. Nah, artinya Anda nggak memilih bibit jenis tertentu itu enggak ya? Enggak. Oh, gitu. Jadi artinya Anda mau bilang bahwa ini simple sekali, gampang dan Gampang. resiko gagalnya juga tipis sekali, ya kan? Ya. Jadi mau apa lagi? Jadi Lah, kalau saya nggak ngerti aja bisa. nggak ngerti bisa. Nah, setelah hidroponik ini ada tantangan lain enggak untuk Anda melakukan sesuatu lagi untuk lebih Enggak lah. meningkat lagi misalnya? Enggak lah, saya kan udah pensiun, Pak, udahlah. Ya kerjaan orang tua lah, jadi komisaris lah. Lah iya, pensiun tapi yang butuh banyak ini. Ini terakhir kan Anda kan menyebut komisaris tadi. Ya sudah muncul, ya kan? Pak Irwan Hidayat tidak minta tolong beliau jadi komisaris. Kemudian Unilever sebelumnya ya? Ya. Hah? Ya. Jadi kenapa tertarik jadi komisaris untuk menerima tawaran itu Mas Yonan? Mungkin ya, saya pikir sih mungkin saya masih ada sedikit manfaat lah, ya. Apa yang saya tahu, pengalaman saya itu ya mungkin ada manfaat untuk apa bisnis-bisnis yang saya bergabung gitu, mestinya ya oke lah. Hanya saya berusaha menghindari sebisa mungkin itu tidak menjadi pengurus formal dari sektor-sektor yang saya pernah menjadi regulator. Kalau misalnya, saya mau bisnis di sektor perhubungan gitu, enggak juga, enggak mau saya hindari lah gitu ya. Atau sektor SDM gitu, enggak juga. Jadi ini kan enggak ada, ini FMCG, ya. Unilever kan, saya kira ini perusahaan yang fast moving consumer good terbesar Indonesia. Terus sudah muncul juga di industrinya, di segmennya, yaitu segmen herbal herbal suplemen juga paling besar di Indonesia. Ya itu aja sih. Ya adalah saya advisor di beberapa tempat gitu ya, yang internasional bisnis. Tapi ini kan kalau advisor kan ya cuma ngasih masukan aja, naik turun kan, kadang bisnisnya jadi, kadang enggak, bukan urusan saya sih. Cuma ya itu aja sih, Pak. Kan waktunya juga nggak banyak sekarang karena pandemi ya, paling ya pakai rapat-rapatnya pakai daring, pakai online aja rapatnya ya, pakai daring. Daring ya. Iya. Rapatnya berapa lama sekali? Seminggu sekali? Enggak ada, Pak. Paling sebulan sekali. Paling sebulan sekali ya? Iya, kan masih banyak waktu lah. Fokus sosial, fokus ini, ya. Saya lebih mungkin ke keluarga lah, ya. Anak-anak saya udah besar, jadi dulu saya juga nggak sempat ngurusi dengan penuh gitu ya. Mungkin sekarang lah, gitu ya. Saya luangkan waktu segala macam. Jadi intinya Anda tadi bilang bahwa Anda memilih untuk menerima tawaran dari Unilever maupun sudah muncul, ini yang resiko atau kemungkinan untuk konflik of interest dengan katakanlah lembaga badan publik yang selama ini
Mas Yonan urus tuh nggak ada gitu Nggak kan. ada, nggak ada. Jadi jauh lah, jauh. Nggak ada. Jadi kalau beliau itu komisarisnya perusahaan mining yang gede, Nah, itu. P-nya jangan, kan gitu ya. Ya, kalau saya sih saya nggak. Walaupun nggak ada aturannya, Nggak ada. nggak ada aturannya. Nggak ada, It's a matter of ethical ya. Ya, Gimana itu? nggak enak aja lah. Nggak enak. Nggak Iya, enak. iya. Ya bisa aja misalnya saya jadi CEO atau jadi pengurus perusahaan. Oh yang- iya. Ya, pengurus perusahaan yang di sektor energi atau di sektor pertambangan atau perhubungan, ya. Saya pikir jangan lah. Sudah ada tawaran kayak gitu? Ada yang nawarin Mas Yonan? Hah? Selama ini sih ya, omong-omong sih, tapi saya nggak mau sih. Oh, ada. Saya bilang enggak lah gitu. Ya, saya memilih sesuatu yang independen lah, ya, yang bukan di sektor yang saya pernah menjadi regulator atau yang saya sangat punya pengaruh dulunya gitu. Kalau enggak, ya bisnis di kereta api juga enggak ada. Ya. Iya. Iya itu. Ngapain gitu? Saya pikir ya udahlah yang sektor atau industri yang saya nggak pernah turut campur di situ. Saya pikir ini juga baik ya. Ini karena nyinggung kereta api, ya. Ini the living legendnya untuk kereta api ini, Mas Yonan. Ini sedikit kita singgung ya, ngomong kereta api ya. Ini orang sampai sekarang, termasuk saya sebagai sahabat Anda itu bertanya, ini sebenarnya kunci suksesnya Mas Yonan itu dulu mengurus kereta api Indonesia, PT KAI sebagai dirut, itu apa sih sebenarnya yang paling penting? Ya, kunci suksesnya itu ya satu itu fokus Pak. Ya, fokus membenahi kereta api. Ya, bukan fokus mikirin saya sebagai pemimpin itu saya tidak fokus mikirin kira-kira ini saya kalau benahi dengan sungguh-sungguh manfaatnya untuk saya apa? Apakah saya bisa dipromosi atau saya malah bakal dipecat dan sebagainya? Itu saya nggak pernah mikir Pak. Itu satu. Yang kedua ya kuncinya itu mau turun ke lapangan, ya, memberi contoh kepada seluruh orang yang dipimpin itu bagaimana kereta api itu bisa berubah, ya, gitu. Misalnya saya ini kan kebetulan perokok, ya, kebetulan. Sampai sekarang masih. Oh iya, sampai sekarang. Pandemik juga ngerokok. Jadi ya, terus? belum lama sih saya merokok itu baru 42 tahun. Oh, baru. Ya, baru 42 tahun merokoknya. Sejak hidup 57 tahun yang lalu baru 42 tahun, ya. Jadi siapa yang membuat larangan orang itu merokok di dalam perjalanan kereta api atau di stasiun, kecuali tempat-tempat yang disediakan di ujung-ujung stasiun. Itu saya. Karena saya memberi contoh kalau di stasiun tidak merokok. Ya? Kalau naik kereta tidak boleh merokok. Nah, ini salah satu contoh. Di samping juga ya saya selalu mengajarkan ke dulu anak buah saya di kereta api semua bahwa kita itu tidak boleh menyalahkan customer. Tidak boleh menyalahkan pelanggan yang notabene adalah masyarakat. Kalau enggak, dulu saya masuk kereta api saya tanya, ini kok kenapa kok berantakan begini stasiun, nggak tertib apa, KRL orang naik di atas atap. Dia bilang ya Pak, masyarakat ini susah diatur. Lu nggak bisa. Ya. Kamu kok menyalahkan pelanggan? Kita sendiri itu yang ngatur bagaimana orang itu menggunakan kereta api sebagai transportasi publik yang baik, yang tertib. Ya. Walaupun nggak bisa sangat nyaman kayak naik mobil sendiri ya nggak bisa, gitu ya. Tapi terutama KRL ya. Tapi ini kan mestinya oke. Nah, ini kita itu kalau mau nyalakan ya nyalakan diri sendiri. Jadi ini ngasih contoh itulah. Ya di samping juga ya saya berusaha meningkatkan kesejahteraan rekan-rekan saya di kereta api. Supaya dia mau kerja sungguh-sungguh, Pak. Loh kalau penghasilannya kurang mau tertib bagaimana caranya? Kan sulit ini. Kepala stasiun Gambir, saya masuk take home pay-nya atau yang dibawa pulang tiap bulan 2.750.000. Wih, kecil banget ya. Kecil banget kan? Banget. Tahun itu ya hampir 12 tahun yang lalu. Iya. Ya, tapi masih di atas UMR masih ya. Waktu itu di atas UMR sih, Pak. Tapi masih kecil. Loh. Untuk kepala stasiun loh, untuk posisi kepala stasiun Gambir itu
saya kira walaupun Anda sekolah transportasi sampai dokter belum tentu bisa jadi ngatur stasiun Gambir dengan rapi. Iya, Ya kan? Jadi lu kok penghasilannya cuma segitu, lah mana bisa tertib? Ya. Nah, akhirnya ini kalau diperbaiki semua, sama-sama perbaikan layanan bisa. Top kereta api sejak saya pimpin nggak pernah rugi, ya. Malah layanannya bagus, walaupun penghasilannya baik. Nah itu nggak pernah rugi. Itu apa ya? Resep untuk dapat kerujukan rezeki apa namanya? Income revenue-nya di mana waktu itu Pak ya? Loh ini orang itu kalau kualitas layanan atau kualitas produk yang dijual itu makin baik, saya harus yakin bahwa pelanggannya akan makin banyak. Ngomong Indonesia tumbuh ekonominya, penghasilannya orang makin lama makin baik. Dulu kayak misalnya KRL. KRL itu ada yang misalnya ini Pak ya, Jakarta Bogor gitu. Ya, waktu belum dibenahi. Itu ada yang kelas ekonomi nggak pakai AC, pintunya nggak ada, terbuka ya, banyak copet lah apa segala macam. No, ini pertanyaannya tiketnya berapa? 2.000. Begitu saya rubah semua pakai AC dan tidak ada ekspres, lucu. Juga lucu bang, relnya cuma 2, ada ekspres atau enggak. Pokoknya setiap stasiun berhenti ada AC semua. Karcisnya 5.000. Orang juga mau bayar. 5.000 dari 2.000 loh ke 5.000. Jakarta Bogor. Orang mau bayar. Kenapa? Karena pakai AC. Pintunya tertutup, tidak ada yang naik di atas atap. Rapi. Stasiun juga rapi. Nggak orang sembarangan masuk dan ketertiban di dalam di dalam keretanya sendiri itu jauh lebih bagus. Nah, orang kan rela bayar. Nah, gitu. Nah, itu lumayan dapat banyak revenue-nya ya di situ ya. Banyak, Pak. Selain cost cut-nya juga banyak untuk efisiensi Pak ya. Nggak ada cost cut itu Pak. Saya nggak pernah di kereta api itu mau cost cut yang tidak perlu. Nggak ada. Nah, itu cost itu dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan di harga yang wajar, titik. Sudah. Ya. Akuntan ya jelas. Nah, tempat kan waktu itu Pak Yonan, bukan tradisi ya, itu ya bad habit. Orang-orang yang naik di atas atap gerbong sehingga beresiko sampai ada yang tewas segala macam. Tuh, hampir tiap hari Pak. Nah iya, ditertibkan kan orang bilang itu hal yang mustahil kalau kata pelawak Asmuni kan. Tapi toh bisa, itu bagaimana approach-nya ya? Ya approach-nya itu kita mendisiplinkan pegawai kereta api sendiri. Ya, terus menggunakan sistem. Kan makanya semua dipasang gate, dipasang pintu elektronik pakai tapping. Jadi kalau tapping ya saldonya dipotong sebagai karcis kan. Jadi yang masuk stasiun itu sudah pasti bayar. Ya, satu. Yang kedua, semua keretanya ini pakai AC. Jadi pintunya tertutup, jendela tertutup, tidak bisa dibuka. Gitu. Nah, zaman dulu tidak pakai AC Pak. Kenapa orang itu naik di atas atap? Saya ini kan nyoba sendiri. Iya. Ya, pagi itu naik dari Bogor sampai ke Manggarai, Bogor sampai Jakarta Kota. Nggak pakai AC. Memang nggak tahan di dalam Pak, panasnya itu. Nah akhirnya kita rubahlah semua pakai AC dan kalau jendelanya tertutup, pintu tertutup, manjatnya untuk naik ke atas juga nggak bisa. Iya. Dulu kan manjat dari jendela yang terbuka. Karena ada peluang untuk bisa manjat. Ya kan karena gitu. kepanasan di dalam. Ada panas lagi di dalam. Iya. Ada perawaannya waktu itu. Untuk mau bersih-bersih begitu tertib menjadi lebih baik. Ada nggak protes perlawanan kayak gitu? Ya ada sih. Ada. Ya nertibkan itu pasti yang nggak cocok itu ada. Wong ini negaranya negara demokrasi ya. Tapi nggak apa-apa kan ini sekarang semua terima kasih. Dulu waktu saya nertibkan stasiun UI, BEM UI juga protes. Nah sekarang saya yakin anak-anak UI juga terima kasih stasiunnya rapi dan sebagainya. Enggak, waktu itu UI protesnya apa ya? Di stasiun diapain? Ya karena saya tertibkan pedagang liar segala itu. Iya. Tapi untuk kaki lima, untuk yang selama ini liar tuh diberi kesempatan di mana itu Pak Yana? Enggak ya ditertibkan Pak. Oh ditertibkan ya? Tertibkan. Oke. Ya stasiun semua jadi rapi. Kalau mau ya nyewa los di stasiun yang di tempat masuk ke situ ya? Yang Iya. Oke. Ya saya ingat juga. Ingat di waktu di stasiun Gambir misalnya. Itu kan juga
parkirnya minta ampun tuh. Ada yang menguasai kan ya. Sekarang nggak ada. Sekarang nggak ada lagi ya? Oh, dari zaman saya nggak ada Pak, udah tertib Pak. Yang menguasai ya kereta api Pak. Sekarang kereta api semua ya? Iya, bukan sekarang ya, dari zaman saya. Zaman dari Anda dulu ya kan? Iya. Terus semua aset-aset PT Kereta Api juga udah Pelan-pelan hampir aman, Pak, ya? mayoritas sudah selesai lah. pelan-pelan ya? Yang neruskan penerus-penerus saya juga sungguh-sungguh lah mengerjakan. Ada cerita ringan, ada foto, Anda kalau masih ingat, Pak Yonan tuh tertidur di salah satu tempat duduk di kereta api di gerbong ya, tidur itu. Itu ceritanya gimana? Banyak yang pengen nanya ini Mas Yonan. Ini kejadiannya di mana itu? Terus waktu apa? Kecapean atau gimana? Ya itu waktu itu mungkin operasi Idul Fitri 2014 ya. Jadi nah ini kan saya ngasih contoh gitu. Saya naik kereta malam dari stasiun Gambir ke stasiun Tugu di Jogja. Sampai sana sudah subuh, menjelang pagi, lalu siangnya kan nggak mungkin tidur saya di stasiun, ngurus ini ngurus ini. Terus naik kereta lagi menuju ke Malang. Sampai Malang sudah siang. Sudah lihat stasiun Malang, ngobrol segala macam, lalu saya naik lagi ke kereta Penataran ke arah Surabaya. Udah sore, udah ngantuk Pak, udah nggak tidur hampir satu setengah hari. Saya bilang sama staf saya karena ekonomi, saya bilang dah saya tidur di kereta makan ya, jangan diganggu gitu. Nah, waktu itu saya ngajak Pak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Lah dia kan bukan anak buah. Iya. Ketawa-ketawa aja saya tidur di foto itu, akhirnya nyebar. Oh, dia yang foto itu ya? Iya. Oh, kayak Mbak yang foto Bu Susi tidur di CFC, Bandara CFC. Iya. Oh gitu. Nah, jadi Mas Yonan, singkat kata yang sudah Mas Yonan lakukan untuk PT Kereta Api waktu itu selain menertibkan penumpang supaya tidak naik ke atas, kemudian kereta api ber-AC, stasiun juga menjadi keren. Apa saja? Yang lain ada nggak ya? Ya sebenarnya banyak. Nah ini kalau membahas soal transformasi kereta api ya mungkin sehari semalam nggak selesai. Nah iya memang, nggak, intinya apa yang paling penting itu apa? Ya itu tadi, sudah saya jelaskan. Sudah penting semua itu dah. Iya. Iya. Ya sudah, berarti kereta api sudah sukses, alhamdulillah, terus kemudian pantas dipercaya oleh Presiden Jokowi waktu itu ya. Iya. Nah, untuk menjadi Menteri Perhubungan, kemudian Menteri SDM. Sebenarnya kalau ada juga yang nanya nih, mewakili nih, Pak Yonan tuh lebih seneng mana? Menjadi Menteri Perhubungan atau Menteri SDM? Ini kan satu anggota kabinet itu kan jabatan politik Pak. Yang kedua ya kabinet ini kan kayak satu tim sepak bola, kaptennya itu presiden. Saya pikir pertanyaan ini nggak relevan kalau saya ditanya mau suka mana Pak, minum teh atau minum kopi gitu ya saya milih, kan ini selera. Oh iya. Tapi kalau jabatan politik itu nggak relevan ditanya senang mana, kan itu nggak penting itu. Iya. Oh iya, kalau politik nggak penting. Ukurannya penting. lain. Iya. Kalau dengan dirut BUMN enak mana? Anunya apa? Istilah saya itu kolamnya beda. Ya, kolamnya itu beda. Iya. Dirut BUMN itu sejak adanya Undang-Undang BUMN tahun 2003 itu kan di samping juga berpartisipasi dalam pembangunan nasional juga harus dijalankan secara kaidah-kaidah bisnis. Jadi mesti mikirin bisnis. Termasuk kalau Anda menjadi komisaris. Nah, kalau kabinet ini kan goalnya menurut saya kalau diringkas itu kan cuma satu, mensejahterakan bangsa. Iya. Ya cuma itu kan. Ini jadi ingat pesan Gus Dur, tasarruful imam ala ra'yah manuntut bil maslahah. Jadi yang penting bagaimana tugas pemimpin dalam mensejahterakan rakyatnya itu. Iya. Ya udah itu. Ya. Ya artinya untuk kepentingan itu
ya sudah pantas lah. Kemudian Pak Yonan hadir melalui 2 kementerian itu. Dan untuk ke depan kira-kira ini boleh dijawab boleh tidak, Mas Yonan. Kalau mungkin ada tawaran kepercayaan atau amanah di kabinet lagi, bagaimana kira-kira? Gini Pak, sebagai anak bangsa ya, saya itu tidak pernah menolak kewajiban untuk ikut dalam mensejahterakan bangsa ini, itu nggak pernah Pak. Ya, sebagai anak bangsa itu enggak. Tapi saya kan sudah pensiun, saya nggak punya lah cita-cita apa segala macam. Cita-cita itu kok kayaknya harapan, nggak ada Pak. Ya, kan ya, regenerasi itu harus dijalankan dan menurut saya banyak orang yang lebih hebat dari saya, yang lebih muda, lebih hebat, lebih up to date ya. Jadi ya silahkan aja lah. Saya kan udah lah gitu, saya ngurusin yang kecil-kecil, ngurusin sosial, ngurusin keluarga, ngurusin hidroponik, ngurusin panti asuhan, gitu-gitu itu cukup Pak buat saya Pak. Iya kan mestinya dari sekarang kalau masih dikasih kesempatan lihat matahari sama Yang Maha Kuasa itu ya berusaha istilahnya itu sumele lah. Itu aja. Udah bersyukur itu ya, Ya, kita bisa melihat lah. matahari Iya, gitu ya. Iya. Dikasih sehat itu sudah alhamdulillah. Iya kan? Enggak terus mau apa lagi sudah. Iya. Artinya Anda tidak tertarik juga untuk berpolitik atau ikut di partai politik itu Mas? Ya. Gimana? Saya nggak bakat Pak. Menarik. Saya nggak bakat. Itu sangat quotable itu. Saya nggak bakat di berpolitik iya, atau di partai politik itu ya. Nggak bakat Pak. Oh, kalau orang bilang harus lewat situ jalurnya diantaranya gitu Mas Yonan. Ya, Ya kan? ya kalau nggak bakat ya nggak bakat aja. Kayak saya itu ditanya kenapa nggak tertarik jadi pelukis, loh saya ngelukis nggak bisa ya kan. Kalau putrinya bisa ya. Anaknya bisa. Anaknya Pak Yonan itu pinter lukisnya ya kan. Kalau saya nggak bakat gitu, mau dipukulin juga nggak bisa. Ya paling gambarnya ya maksudnya itu nggak laku lah gitu ya. Terakhir, cita-cita apa? Tadi kan nyebut cita-cita, ada nggak? Apa? What is your dream for Indonesia? Oke, jadi ini bukan cita-cita saya, tapi bukan juga mimpi Pak, tapi harapan lah ya. Kalau mimpi itu kan kadang orang mimpi itu kan orang yang tidak sadar Pak. Betul ya? Iya. Masa bisa mimpi sambil sadar? Kan nggak mungkin. Iya. Ada mungkin orang yang bisa mimpi sambil sadar itu, tapi saya kira nggak banyak lah. Ya. Mungkin itu orang sufi dan sebagainya yang sudah makrifat. Ya, sudah makrifat. Betul kan? Kita ini masih syariat. Ya, gitu. Jadi kalau menurut saya, ya, harapan saya itu Indonesia menjadi bangsa yang kita ini semua menjadi bangsa yang jauh lebih baik. Ya. Jadi lahir batin itu menjadi lebih baik dengan cara-cara yang juga baik. Itu menurut saya. Jadi ya ini kan dari Bapak bangsa sejak kemerdekaan dicanangkan itu kan ya satu berbineka itu mesti ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, memang tradisinya beda, cara hidup beda, ya keyakinannya mungkin juga beda. Ya ini harus kemajemukan ini dianggap sebagai satu kekuatan ya. Itu harapan saya itu, dan ya perasaan juga berbela rasa segala macam itu perlu, karena saya lihat kalau semangat keadilan sosial itu bisa jalan, mungkin ya tidak banyak gangguan-gangguan yang timbul karena rasa ketidakadilan juga. Itu aja. Terima kasih. Luar biasa. Perbincangan yang sangat menarik, penting, ya kan? Dan juga diketahui oleh siapapun ya, termasuk ini kan pesan-pesan termasuk untuk kita berdua ya, iya, betul. Mas Yonan ya. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ignatius Yonan. Ya. Terima kasih. Tos dulu. Kayak gitu.